jumpa di acara Bijak Sela, Bincang Pajak Cikarang Selatan. Nah, apa kabar nih kawan pajak nih? Kalau episode sebelumnya kita kan ada live ya, Iya. ada live Instagram. Nah, sekarang kita ini podcast kita. Oke. Ya, bersama saya Rusdi dan Dan rekan saya. Sidik. Oke, kita akan membahas terkait SPT tahunan. Oke. Oke, ngomong-ngomong SPT tahunan, masih di puasa nggak? Alhamdulillah, Alhamdulillah masih puasa ya. Belum maghrib kan ya? Belum. Oh ya, untuk kawan baca gimana nih? Puasanya lancar? Oh lancar. Alhamdulillah, lancar ya. Oke, kita akan membahas terkait SPT tahunan. Nah, sekarang kan sudah bulan Maret nih ya kawan baca ya. Sudah saatnya melakukan pelaporan SPT tahunan, terutama untuk yang orang pribadi. Oke. Nah, ini udah deket banget. Sekarang udah tanggal berapa? Paling lambat kan 31 Maret. Betul. Ya, ini sekaligus mengingatkan kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunannya Betul. kawan pajak. Oke. Nah, ngomong-ngomong terkait pelaporan nih, ya Mas Yedi, kan sekarang ini ada Cortex nih ya. Oke. Cortex DJP kan baru banget ya. Hmm. Baru banget dan masih perkembangan lah ya, pengembangan juga lah dia ya. Sudah jadi sih bagus sih. Nanti kan jadi terintegrasi Oke. untuk pelaporan, pembayaran, baik itu PPh Betul. maupun PPN dan sebagainya. Oke. Biar nggak melenceng nih, biar nggak semakin jauh, Terlalu jauh ya. Biar nggak semakin jauh, kita Baik. langsung aja deh kayaknya. Kalau SPT tahunan orang pribadi ya, kita ngomongin orang Iya. pribadi dulu karena sekarang kan Maret ya orang pribadi. Sudah pakai Cortex atau masih menggunakan DJP online nih? Nah, ini biar kawan pajak juga nggak salah nih. Tiba-tiba buka Cortex gitu tuh kan, Pak saya mau lapor nggak bisa-bisa, Iya, telepon ke kita kan. betul. Gimana Mas Sidik? Boleh dijelaskan nih terkait SPT tahunan orang pribadi? Oke, Iya. betul. Jadi untuk SPT tahunan orang pribadi ya, kawan pajak untuk saat ini untuk tahun 2024 tahun pajaknya itu pelaporan menggunakan DJP online. Masih DJP Masih online. menggunakan DJP online Oke. meskipun Cortex sekarang sudah digunakan, tapi karena tahun pajaknya tahun kemarin 2024 jadi masih menggunakan DJP online kawan pajak. Jadi kawan pajak jangan sampai lupa nih passwordnya untuk DJP online karena banyak sekali ya password kawan pajak nih orang pribadi itu lupa. Nah, caranya gimana untuk masuk ke DJP online ya? DJP online benar. yang lupa password gitu ya, atau lupa kata sandi. Jadi kawan pajak harus tahu EVIN-nya gitu ya. EVIN yang pada saat kawan pajak pertama kali daftar DJP online, Yeah. di situ ada EVIN namanya. EVIN ini sebetulnya berfungsi untuk masuk pertama kali ke akun DJP online kawan pajak. Jadi untuk EVIN kawan pajak apabila lupa, kawan pajak wajib datang ke kantor pajak terdekat. Sebetulnya tidak harus ke KPP terdaftar. Nah, ada lagi nih karena sistem sekarang lebih diperketat nih, Mas. Gitu ya. Oke. Jadi kawan pajak yang mencoba untuk masuk ke DJP online kok sekarang ada verifikasi ya. Nah, itu benar-benar. ada Kemarin tuh email gitu ya. saya nyoba masuk ke DJP online pas pelaporan awal tuh. Saya sudah Februari kemarin ya. Iya. Sombong dikit. Pas mau coba pelaporan itu ada minta verifikasi MFA ya istilahnya ya. Multi. Dia itu minta ke email, minta ke nomor handphone, terus minta ke aplikasi M-Pajak Betul. dan sebagainya lah ya. Iya. Pas ketika itu saya pilih verifikasi email. Nah, ini katanya fitur baru nih. Iya, fitur baru. Gimana sih terkait yang Oke. MFA ini? Jadi memang untuk verifikasi sekarang lebih diperketat lah gitu ya, karena memang sebelumnya Keamanan mungkin ya? keamanan, iya, keamanannya lebih diperketat kawan pajak. Jadi untuk verifikasi bisa memilih nih yang disebutkan oleh Bapak Rusdi tadi ya, Mas Rusdi tadi. Jadi ada lewat email, lewat nomor handphone atau
M-Pajak, atau sekarang ada yang terbaru lagi menggunakan authentication yang dari Google atau Microsoft gitu ya. Jadi kawan pajak yang sering menggunakan authentication ini di kantor contohnya bisa digunakan juga untuk di DJP online gitu. Ini lebih memudahkan. Nah, yang menggunakan email terkadang ini juga ada masalah nih Mas. Jadi kawan pajak yang menggunakan email ternyata emailnya sudah tidak aktif gitu ya pada saat masuk, atau nomor handphonenya sudah lama nggak pernah diupdate nih. Yang muncul itu nomor handphone yang lama gitu ya, tidak aktif gitu. Pas pendaftaran awal. Yang pas pendaftaran awal yang muncul. Paling awal banget lah ya. Iya. Nah, biasanya kan udah hilang tuh handphonenya. Nah, mungkin sekaligus nomornya. gitu ya. Nah, itu gimana yang kayak seperti itu, Mas Sidik? Misalnya emailnya atau handphonenya, nomornya udah nggak aktif tuh. Berarti kawan pajak ini wajib ke kantor pajak untuk perubahan data. Jadi memang perubahan data ini tidak bisa melalui WhatsApp atau melalui telepon gitu ya. Wajib pajak tetap wajib datang ke kantor pajak untuk mengurus perubahan data ini. Karena memang untuk di DJP online sendiri tidak bisa mengubah langsung di DJP online-nya itu. Di profilnya tuh kan dulu kan bisa tuh. Karena ini kan belum masuk nih ceritanya nih. Belum masuk sama sekali nih. Baru nyoba sudah gagal. Masukkan NPWP, kalau sekarang 16 digit ya. NIK berarti kawan pajak atau KTP ya. Verifikasi ke email, verifikasi ke nomor HP, hilang. Ternyata hilang dan tidak bisa masuk di situ, jadi permasalahan gitu ya. Nah, di situ kawan pajak harus mengurus lah istilahnya terlebih dahulu ke kantor KPP terdekat, sebetulnya itu bisa. Berarti nggak harus di terdaftar. Betul. Bisa di KPP mana saja. Untuk orang pribadi tapi ya. Untuk badan belum bisa. Nah, setelah kawan pajak merubah data ke email atau nomor handphone yang aktif atau yang sesungguhnya, nah wajib pajak bisa masuk ke DJP online dan melakukan pelaporan di menu lapor. Jadi di situ nanti ada menu lapor, ada e-filing. Ini kita bahasannya mengenai pegawai ya. Berarti kan ada 1770S, 1770SS, dan mengingatkan kembali nih 1770S itu berarti yang penghasilannya di atas 60 juta dalam setahun gitu ya. Nah, kalau kawan pajak nih di bawah penghasilannya di bawah 60 juta berarti nanti diarahkan oleh sistemnya 1770SS atau sangat sederhana. Nah, ini kawan pajak di awal tahun kan mungkin di beberapa perusahaan sudah membuat dan wajib sebetulnya wajib membuat namanya bukti potong 1721A1. Nah, sebelum ke sana nih Mas Sidik. Ya. Tadi kan kita bahas terkait 1770S, 1770SS, gitu dan 1770 biasa ya. Sebenarnya ada lagi itu ya. Oke. Kalau saya karyawan ingin lapor 1770 saja, bisa nggak? Karyawan. Nah, sebetulnya kalau karyawan, kalau untuk 1770 sebetulnya bisa kan. Tapi kalau untuk yang 1770S atau SS itu namanya di menu e-filing. Tapi kalau 1770 kosongan lah ya, kita bisa bilang seperti itu adanya di e-form kawan pajak. E-form berarti itu untuk usaha ya, kalau e-form usaha gitu. Sebetulnya itu bisa saja. Berarti kalau saya sebagai karyawan saja, hanya sebagai pegawai, lebih baik ke e-filing. E-filing 1770S untuk yang penghasilan di atas 60 dan di bawah 1770, atau pakai yang SS. Iya. Ini yang di bawah 60 juta. Dan ini biasanya kawan pajak nggak harus bingung nih mana yang menggunakan 1770S atau SS, karena di awal form itu pada saat kawan pajak klik e-filing di situ ada pertanyaan tuh. Terkait apakah kawan pajak memiliki penghasilan lebih dari satu, di pemberi kerjanya lebih dari satu gitu, atau hanya satu, atau kawan pajak penghasilannya di bawah 60 gitu. Nanti ada pertanyaan seperti itu kawan pajak. Kalau jawabannya tidak nih, di bawah di bawah 60 juta ternyata
Tidak, berarti nanti diarahkan ke 1770S. Karena di atas 60. Iya, gitu ya. Kalau dijawab iya, diarahkannya ke yang SS 1770S yang sangat sederhana. Iya. Oke, Jadi gitu ya. karena sangat sederhana, nanti formnya cuma ada 1 halaman saja, baru pernyataan dan sampai selesai gitu. Jadi disesuaikan aja kawan pajak ya untuk pengisiannya. Kawan pajak untuk yang di atas 60 pakai yang S. Iya. 60 ke bawah pakai yang SS yang Iya. sangat sederhana. Jangan bingung, dan nanti diarahkan kok kawan pajak di DJP online itu. Jadi tidak perlu bingung gitu ya, gimana cara mengisinya. Oke. Baik, selain tadi kan sudah nih Evin, kita sudah login. Oke, apalagi nih langsung aja. Mas Sidik yang harus disiapkan nih? Oke, yang penting tuh yang tadi 1721A1. Oh, yang untuk tadi ya, yang perusahaan. dari perusahaan tadi Iya. ya. Atau untuk 1721. yang A2. A2 itu untuk untuk yang PNS, TNI, Polri, itu adanya di A2. Ya, jadi kalau kawan pajak ASN nih A2. Iya, A2. Ya kita tinggal terima aja sih sebenarnya kan ya. A1 atau A2 kan sama aja ya. Betul, Ya, sama, benar-benar. bentuknya sama. Nah, ini terkait dengan bentuk nih. Terkait dengan Di bentuk. tahun kemarin, Oke. dengan yang tahun 2023 tahun pajaknya dengan benar. 2024 itu berbeda, Mas. Oke, ini untuk terkait bukti potong ya. Betul. Terkait bukti potong 1721 A1 A1 dan A2. A2 betul. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, perbedaannya di bagian mana nih? Nah, kalau kawan pajak jeli ya, itu di 1721 A1 atau A2 di Oke. 2024 Iya. itu ada penambahan penambahan baris ya. Kalau untuk yang penghasilannya contohnya di bawah di atas 60 juta ternyata dikenakan pajak. Oke. Itu nanti ada baris ke-23 itu apakah kawan pajak dihitung oleh pemberi kerjanya itu lebih bayar atau tidak. Oke, sebentar Mas akhirnya. Sidik. Berarti kalau kan pajak nih misalnya terima 1 lembar nih ya. Lembar. Terima 1 lembar tuh ada nomornya kan ya. 1 per baris gitu ya. penghasilan itu, Iya, bruto, betul. PTKP sampai bagian paling bawah tuh. Iya. Bagian paling bawah tuh nomor 23 tadi. Nomor 23 terakhirnya. Kalau ada lebih bayar perhitungannya. Kawan pajak jangan memasukkan sekali-kali yang perhitungan kelebihan bayarnya itu. Yang 23 itu berarti bukan untuk dimasukkan Ke pemotongannya. Kenapa? Karena untuk pemotongannya tersebut kelebihannya itu diberikan langsung oleh pemberi kerjanya. oleh PT-nya. PT-nya. tempat Jadi bekerja. tidak lagi meminta ke ke kantor Kelebihan. pajak lah ya jatuhnya gitu ya. Jadi kawan pajak kalau memasukkan kelebihan itu berarti status nantinya yang diinput jadinya lebih bayar, dan lebih bayar itu apabila di laporannya lebih bayar otomatis masuk ke dalam pemeriksaan kami ya di kantor pajak gitu. Jadi yang perlu diinput yaitu yang nomor 21 atau pajak terutangnya. Pajak terutang. Iya, Oke. jadi seolah-olah yang kelebihannya itu memang sudah dikembalikan, tapi Oleh seharusnya PT-nya. dikembalikan. Oleh PT-nya ya. Betul, untuk karena kan kelebihannya. ada aturan tarif efektif rata-rata di tahun kemarin ada tuh TER ya, 2024. benar, Ya, ya. dan perhitungannya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Memang kalau dihitung-hitung sih sama-sama aja ya. Kalau secara nilai, tapi memang dihitung per bulannya itu berbeda. Untuk TER ini ya, Iya, untuk untuk tarif TER ini. efektif rata-rata Betul. ini ya. Jadi ini nanti juga dasarnya apakah kawan pajak kan mungkin ada yang menikah atau tidak kawin gitu ya, kawin atau tidak kawin itu beda tarifnya. Oh benar, Hmm. untuk TER-nya. Ya. Nah itu, perhatikan kawan pajak. perhatikan. Nah ini di nomor 21, 21. yang harus kawan pajak masukkan sekali lagi ya, di nomor 21 ini bicara 1721 A1 ya. Ya, atau Di nomor pajak 21. terutang Mas namanya ya. Di pajak terutangnya ya. Jadi Terutang. bukan yang paling bawah tuh yang ada lebih bayar, bukan yang di sana, tapi yang di nomor 21. Betul. Di nomor 21 itu pajak terutang. Nah, itu yang dimasukkan ke isian nominal bukti potong. Ya. Betul. Nominal bukti potong masukkan yang nomor 1721 A1-nya. Sementara perhitungan nomor 22 itu yang sudah dipotong dari Januari sampai November dengan TER yang tadi. Iya, tarif efektif rata-rata. Dan nomor 23 paling bawah itu ada kelebihan pemotongan. Iya.
itu sudah dikembalikan langsung kepada kawan pajak oleh pemberi kerjanya, oleh PT entah tempat itu perusahaan atau oke gitu ya, tempat kawan pajak bekerja. Oke, Jadi ya. seperti itu kawan pajak ya, 21 ya. Oke. Masuknya ya. Ini baru pemotongan nih, Hmm. Mas. Jadi pemotongannya tadi kan berarti A1-nya atau A2-nya wajib pajak harus pegang dulu ya. Entah Oke. itu berkas atau dalam bentuk file. Soft copy. Soft copy. Nah, biasanya kan sekarang yang PT-PT itu udah Punya aplikasi biasanya. punya aplikasi sendiri di email ya. Email juga bisa. Apakah mereka efisiensi juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, karena emang Bisa menghemat sih. kertas kan ya. Tapi memang Iya, lebih iya. praktis Memang karena kan praktis. mungkin kawan pajak kan setiap harinya sekarang menggunakan handphone ya. Iya. Jadi di handphone tuh semuanya ada gitu ya. Nah, tinggal ngecek aja kan ya. Iya. Nah, udah ada di sana semua. Terkadang juga kawan pajak taunya itu SPT di Oh, iya, ininya. benar. Jadi bukan bukti Ah. potong, padahal aslinya itu bukti potong pajak atau 1721 A1 atau A2. Tapi mungkin kawan pajak beberapa orang Kenalnya SPT. taunya SPT, padahal SPT itu yang akan kita Laporkan. kerjakan. Iya, yang akan kita Aslinya input. bukti potong. Iya, itu Iya. sering kebalik Benar. tukar-tukar gitu ya. Tapi yang pasti kawan pajak dapat file atau berkasnya ini dari perusahaan di mana kawan pajak bekerja. Oke, jadi kalau kawan pajak Khusus pegawai ya. searching ya misalnya di email gitu ya. Betul. Bukti potong nggak muncul, coba searching SPT. SPT. Biasanya muncul. Muncul. Biasanya malah muncul karena istilahnya ya, istilah aja ya. Iya, betul. Oke, yang disiapkan itu ya, Evin, login, sama bukti potong. Bukti potong. Ada lagi nggak nih masih dengan disiapkan lagi? Oke, jadi nanti di unsur-unsur contohnya di 1770S itu lebih rinci kawan pajak. Di situ Oke. ada menjelaskan harta, kewajiban yang dimiliki selama sampai dengan pelaporan itu yang akan dilaporkan. Di Misalnya dalam SPT-nya itu ya? Iya. Hmm. Jadi siapkan data-data harta dan data-data hutang, kalau misalkan utang ya, utang pajak atau kewajiban yang kawan pajak miliki. Oke. Gitu. Jadi nanti di harta kawan pajak bisa input semua harta yang dimiliki, gitu ya. Karena ini kaitannya dengan pajak penghasilan, jadi tidak akan dihitung ulang kawan pajak. Jadi hanya data saja masuk ke dalam SPT kawan pajak. Jadi jangan takut nih. Oh, ternyata masukin tanah, masukin tanah bangunan. banyak, nggak mau lah masukin ya. Padahal itu tidak akan dihitung lagi kawan pajak Ya. untuk yang pelaporan tersebut, karena kan sudah dipotong oleh pemberi kerja yang tadi ya, tempat kita bekerja Betul. tadi ya. Oke. Jadi memang kawan pajak kalau misalnya hanya bekerja di satu pemberi kerja atau satu perusahaan, itu tidak akan lagi ada kekurangan bayar seharusnya apabila sudah nihil ya. betul si pemberi kerjanya ini betul menghitungnya ya, Motongnya sudah memotongnya sesuai. sesuai dengan Oke. aturan yang berlaku gitu. Itu tidak ada pembayaran lagi sebetulnya, hanya kewajibannya melaporkan saja untuk setiap karyawan atau pegawainya ini. Oke, jadi ada Jadi, harta harta, tadi ya, disiapkan juga untuk daftar hartanya dan daftar utang. Ada satu lagi sebenarnya. Oh, apa Data ini? keluarga. Data keluarga. Untuk yang Oke, sudah boleh menikah. sekalian deh. Nah, ini juga sebenarnya ada terkadang ada yang salah nih, salah persepsi ya benar. antara yang istri dan suami. Oke, Gitu ya. oke. Nah, ini khusus untuk istri. Kawan pajak kalau untuk dipajak itu statusnya tetap tidak kawin. Tidak kawin, padahal sudah nikah. Iya, udah sudah menikah. Untuk istri ya. Untuk khusus istri. Oke. Kenapa? Atau untuk wanita ya. Wanita. Ya, kenapa? Karena memang untuk statusnya ini melekat di suami kawan pajak. Jadi sebetulnya kan ada namanya penghasilan tidak kena pajak nantinya, PTKP. Oke. Nah, status istri itu ada melekat di suami. Lalu untuk tanggungannya maksimal 3 gitu ya. Untuk yang suami, nah ini berarti untuk istri tetap tidak kawin. Jadi pastikan lagi di bukti potong yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. A1 A2-nya. Ya, itu khusus untuk istri pasti tidak kawin. Jadi tidak bertanya-tanya lagi nih, kenapa saya sudah menikah tapi di sini tidak kawin, apa perlu diupdate Dipotong nih gitu ya. Perusahaannya Betul. salah atau gimana gitu ya? Bukan Iya. ya. Karena Bukan. memang seperti itu ya untuk Iya, aturannya ya. betul. Itu satu lagi yang itu ya. Jadi Oke, tadi oke, harta, oke. utang, Harta, dan utang, data keluarga. Data keluarga. Yang data keluarga berarti untuk istri nggak usah dimasukkan sekalian. Ya, karena kan tidak menanggung. Untuk kan. suami yang dimasukkan berarti istri, anak,
anak-anak sampai 3 ya, misalnya ada 3 ya. 3. Kalau 1 ya 1 aja ya. Betul. Bukan anak tetangga juga kan. Gak masuk tanggungan ya. Oke. Berarti ini berkasnya itu kartu keluarga. Oh, ya, bukan kartu keluarga orang lain ya. Oke. Kartu keluarga sendiri. Kalau belum gitu ya. misah nih kartu keluarganya nih. Belum bisa. Cowok tapi belum misah kartu keluarganya. Oh, berarti dengan orang tuanya. Masih berarti kan menanggung orang tua dong. Oh, iya, Tapi iya, kan iya. tetap ya karena sudah berpenghasilan nih. Oke. Orang tersebut berarti Iya. tetap jadinya tidak kawin. Sebenarnya ada yang lebih muda lagi. Segera. Iya, segera nikah. mencari. Biar misah kartu keluarga. Iya. Oke, itu selingan aja ya. Gak apa-apa, jomblo gak apa-apa. Oke, untuk berikutnya nih, Mas Sidik, tadi kan sudah tuh daftar Evin, kita mulai dari awal ya. Evin, login, bukti potong, daftar harta, daftar utang, terus apa tadi terakhir? Nah ini itu Kartu keluarga, kartu keluarga, Kartu betul. Nah keluarga, sebelum jauh nih, Oke. jadi kan bukti-bukti tersebut atau berkas-berkas tersebut kan perlu disiapkan juga ya kalau Iya. lihat. Nah ini khusus yang 1770 SS nih. Oke, yang Nah, SS SS ya, ini tidak diminta secara rinci nih karena sangat sederhana. Karena namanya sangat sederhana. Iya. Satu lembar Satu tadi kan. lembar ya. tadi. Nah. Tapi diminta nggak tuh harta dan utangnya? Tetap diminta tapi dengan totalnya saja. Oh, totalnya saja. Iya, tidak dirinci Oke, apakah oke, punya oke. mobil, motor, kendaraan lah ya, Hmm. atau tanah, kawan pajak. Jadi ditotalkan saja, nanti di input di kolom yang sudah disediakan di sistem. Oke, jadi seperti itu kawan pajak ya. Untuk isiannya nanti seperti itu ada tadi diisi semuanya lengkap. Tuh. Jangan lupa untuk pajak yang dipotongnya itu dari nomor 21 ya. Iya. Setelah itu nanti untuk karyawan pasti nihil. Pas ini ya. Pasti nihil karena kelebihan pun itu sudah dikembalikan Iya. oleh pemberi Kerja. Itu untuk karyawan yang 1770 Di kolom di baris 23-nya itu ada 23-nya. kelebihan bayar. sudah diberikan ke pemberi kerja. Pemberi. Ke Oleh pemberi kerja ke oleh karyawan ke kawan Pajak. pajak. Ditanyakan tuh, itu haknya kawan pajak Iya, ya. haknya kok. Enak aja PT-nya nanti ya. Enggak bercanda. Oke. Oke, kita lanjut. Itu untuk 1770S dan SS untuk karyawan. Tuh. Ada yang baru nggak untuk 1770 saja usahawan? 1770 aja. Ini terkait Cortex nih mungkin ya. Betul. Jadi kawan pajak kan di kalau untuk yang usahawan dan memang contohnya yang pekerjaan bebas kali ya. Oke, pekerjaan bebas tuh macam dokter, pengacara, artis, Iya. masuk ya. Itu sebetulnya wajib kawan pajak untuk mengajukan norma NPPN. perhitungan neto. Oke. Oke. Betul. Harusnya kawan pajak mengajukan dari sekarang nih karena 2025 sudah Cortex. Berarti kawan pajak wajib untuk mengajukan melalui Cortex-nya kawan pajak gitu. Ini untuk yang 1770 kosongan berarti ya. Iya, 1770 usahawan ya. Usahawan gitu. Kalau yang dulu ketika saya terima SPT itu kan manual ya. Oh, ya kayak Ada lembar pemberitahuan norma di belakang. ya, kalau dulu seperti itu. Kalau yang biasa ya. Berkas Terus, masih nulis ya. Pakai tulis tangan. Nah, benar. Setelah itu dimasukkan ke TPT. Iya. Sekarang Melalui Cortex. sudah Cortex. Karena untuk 2025. tahun depan ya. Betul. Jadi kalau untuk 2024 karena sudah lewat ya. Itu kan Oke. harusnya 3 bulan. Oke, 3 bulan ini ya. Januari, Februari, Maret. Harusnya sudah diajukan. Ini kan baca ya untuk yang usahawan, untuk profesi ya. Kan baca jangan lupa untuk mengajukan norma ya perhitungan Ya, neto melalui Cortex Cortex. ya, melalui Cortex. Nah, oke. Melalui Cortex ini menunya apa? Nih Mas Edi, kalau Di situ Cortex. sebetulnya kawan pajak kalau yang sudah pernah terbiasa dengan Cortex, di situ ada namanya menu layanan wajib pajak. Oke. Nah, di situ kawan pajak bisa mengajukan MPPN namanya di situ ya. Hmm. Tapi kalau yang belum dan memang bukan usahawan yang tadi disebutkan, itu bisa contohnya kan tadi kita fokusnya di pegawai ya. Jadi yang kalau untuk pegawai tidak perlu. Yang awal tadi pegawai, Iya. 1770 SSS pegawai Tidak itu nggak perlu Iya. memberitahukan norma. Itu tidak perlu. Jadi Oke. langsung laporan saja di DJP online. DJP online, e-filing ya Pilih. untuk 2024 Betul, ya. yang sudah tadi Sementara penjelasan tadi ya. untuk 1770 saja untuk usahawan, untuk profesi, untuk tenaga ahli Iya. semacam itulah ya, dokter, Wajib pengacara dan sebagainya. mengajukan dulu. Wajib mengajukan pemberitahuan norma. Norma
melalui Cortex Cortex. tadi. Dan yang dilaporkan nanti di tahun depan. Oh, untuk penghasilan Nah. 2025 pengajuan normanya sekarang ya? Iya, pengajuan dari sekarang. Jadi kalau yang 1770 tetap menggunakan DJP online juga yang untuk 2024. Oke. E-form ya namanya. Oke, berarti untuk pelaporannya masih DJP online 2024-nya. Betul. Cuma ini tambahannya norma untuk tahun depan. Betul. Siapa Oke. tahu lupa gitu ya. Iya benar. Karena Soalnya nanti kalau lupa nanti bisa dikoreksi nih. masalahnya kalau lupa harus pembukuan kan? Betul. Harus pembukuan komplit kan ya. Betul. Ada neraca, laba rugi, bukan ya segitulah ya. betul. Norma ini untuk mempermudah memang ya untuk Oke. perhitungan itu ini. Itu sekilas saja mengenai Sekilas saja DJP. terkait. Oke, jadi tadi sudah mengisi daftar harta, utang, terus data keluarga. Nah, sekarang kawan pajak nih mengisi yang sudah diinput oleh atau dipotong oleh pemberi kerjanya. Berarti nanti ada namanya baris di mana di situ kawan pajak wajib mengisi yang sudah dipotong atau tadi yang nomor 21 tadi. Nah, sebetulnya kalau diperhatikan juga kawan pajak itu hanya menyalin dari A1 atau A2 ke sistem. Jadi memindahkan saja nominalnya saja. Jadi tidak perlu lagi kawan pajak menghitung. Oke. Karena kan sudah dihitung oleh dihitung pemberi kerjanya. menggunakan tadi ya bukti potongnya Bukti tadi ya. potong. Makanya itu Oke. namanya bukti bahwa perusahaan sudah Melakukan memotong pemotongan pajak penghasilannya kawan pajak selama setahun. Oke. Gitu ya. Nah, ada juga yang mungkin di tengah jalan nih kawan pajak ternyata sudah keluar atau resign gitu dari. Ini juga penting kawan pajak. Kalau kawan pajak resign dan masuk lagi, contoh kawan pajak nih di bulan 3 atau bulan 4 tahun kemarin resign, ternyata kawan pajak masuk lagi nih di bulan 8 sampai bulan 12 di gitu. PT baru gitu ya. PT baru. Ya. Nah, kawan pajak yang sudah mendapatkan A1 1 Januari sampai 31 Maret contohnya. Contohnya tadi. Nah, itu dibawa ke perusahaan yang baru agar dihitung, digabungkan. Oke. Gitu ya. Jadi nanti dalam 1 tahun itu full nih kawan pajak sudah dipotong oleh perusahaan A dan selanjutnya sama B-nya sudah dihitung semuanya. Jadi nanti ketika Satu. pelaporan pun jadinya nihil. Jadinya Ya, nihil. karena udah nyambung Betul. ya. Harusnya nihil Dari gitu PTA ya. ke PTB benar. Itu kadang yang terlupakan. Jadi diperhatikan lagi nih di periodenya. Ya. Terkadang ada juga 1 Januari tidak sampai Desember. Nah, berarti kawan pajak mungkin pernah resign atau sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang tersebut gitu. Jadi ada kemungkinan kalau keadaan seperti itu ya, ada kemungkinan lebih bayar atau kurang bayar ya? Bisa jadi. Betul. Oke, jadi kawan pajak hanya memindahkan data yang dari pemberi kerja ke sistemnya DJP online atau tadi ya di baris itu ada daftar pemotongan yang dipotong oleh pemberi kerja gitu, satu pemberi kerja. Nah, setelah itu kawan pajak masuk ke tahap selanjutnya. Di situ kawan pajak mengisi penghasilan neto ini untuk yang 1770S. Untuk S S ya. yang pakai tadi neto di ya. atas Kalau 50 juta. kalau Nah, SS kalau SS bruto. itu Ini. semua ada di bukti potong Ada, kan? ada. Udah, tinggal Dicontek aja contohnya sebenarnya. bruto berapa gitu ya? Iya. Neto berapa? Oke. Ya, harus dihitung lagi gitu. Jadi kalau untuk ini untuk 1770S kawan pajak hanya mengisi status. Statusnya jangan diubah ya. Sesuai dengan bukti potong. Misal kawan pajak di bukti potongnya menikah anak 1, ternyata di 2024 itu kawan pajak itu seharusnya anaknya 2 gitu ya. Nah, kawan pajak mengisinya sesuai yang realitanya anak 2. K2, padahal bukti potongnya K1. Nah, ini juga jadi masalah nih kawan pajak. Kenapa? Kan yang dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja itu kan K1. Sesuai K1. Iya, jadi kalau diubah oleh kawan pajak jadi K2, itu nanti perhitungannya berubah dan Beda bisa lagi jadi perhitungannya. lebih bayar. Karena kan lebih besar ya PTKP-nya. Iya, PTKP-nya menjadi lebih besar. Jadi jangan sekali-kali merubah bukti PTKP potong yang sudah diberikan oleh pemberi kerja. Kecuali di awal tahun 2025 ini misalnya kawan pajak belum update data nih ke perusahaan kawan pajak. Nah, update dulu ke pemberi kerjanya. Iya. Agar di 2025 nanti
berubah statusnya, ya, sudah menjadi K2 kan ya. Jadi untuk PTKP sendiri kawan pajak itu mengambil status di awal Januari ya, tanggal 1 Januari statusnya kawan pajak itu apa? K1 misalnya, anak 1 ya. Misalnya ketika di tengah tahun punya anak lagi di bulan Juni misalnya, itu tetap K1. Karena dia ngambilnya di Januari tadi. Iya, ya, seperti itu. Jadi nggak nambah ke K2. Iya, betul. Itu untuk tahun depan baru tuh update ke K2-nya. Iya, jadi update-nya bukan ke kantor pajak ya. Ya, benar. Jadi pemberi kerja kan ya. Pemberi kerja. Ini juga kadang ada yang datang ke kantor nih. Ini updatein data dong untuk status pernikahan. Nah, ini kan yang motong, yang tahu penghasilan kawan pajak kan pemberi kerja. Kalau saya ngelihat dia update status pernikahan tuh pengen pamer lah. Iya juga ya. Bukan pengen update kan ya. Pak, saya mau update nih. Sudah nikah nih. Iya, bisa aja. Apalagi yang baru nikah gitu kan, cincin. Ya. Oh enggak, itu bercanda. Oh, cincin gini ya. Saya udah nikah nih. Iya, udah menghalalkan gitu ya. Nah, benar. Gitu ya. Jadi ke pemberi kerja. Jangan ke sini, enggak usah ke sini. Iya, betul. Karena yang tahu penghasilan kawan pajak kan adanya di perusahaan kawan pajak. Iya, benar. Jadi bukti potongnya biar nggak salah ya. Biar nggak salah juga ya. Betul. Ketika pemotongannya pun ketika nambah anak K2 gitu kan lebih besar. Iya. PTKP-nya kan lebih besar, pemotongannya lebih kecil. Ya karena tanggungannya nambah. Betul. Nah, ini salah satu untuk keadilan ya dari pajak ya. Betul. Agar setiap tanggungan keluarga itu dihitung di sana. Betul. Untuk mengurangi pajak yang dipotong. Pajak. Tuh, jadi kalau PTKP-nya sudah nih, nanti kan dihitung itu secara otomatis kawan pajak. Terhitung semuanya. Yang pasti harus sama dengan bukti potong yang diterima oleh kawan pajak ya. Gitu. Kalau sudah nanti hasilnya pasti nihil. Nihil untuk karyawan ya, untuk karyawan nihil. Untuk usahawan nanti beda lagi hitungannya ya. Iya. Mungkin lain kali ya kita bahasnya ya untuk usahawan ya. Siap. 1770 S dan SS sudah dipotong semuanya pasti nihil. Pasti nihil jawabannya. Nah, kalau sudah nihil, sudah oke, pernyataannya di checklist dan dilanjutkan untuk verifikasi nih. Verifikasi lagi. Nah, verifikasi lagi. Bener nggak nih email atau nomor handphonenya aktif? Nah, nanti kawan pajak di situ ada namanya menu di sini. Di klik tombol orange ya. Iya. Biasanya warna oranye atau kuning itu. Itu ada tulisannya di sini itu. Iya, ada klik tuh di sana. Diklik di situ, nanti diarahkan ke email atau nomor handphone. Jadi tidak dua-duanya, milik salah satu. Dan ini juga penting juga untuk yang handphone harus ada pulsanya Mas. Nah itu. Kalau sekarang kan biasanya kan kawan pajak tuh belinya pulsa internet gitu ya. Iya. Ya diisi lah 2000. Ya, minimal 500. Atau ke email aja kan lebih praktis ya. Kalau misalnya nggak masuk, emailnya penuh, nah itu udah merah semua. Betul, nah itu permasalahan juga. Udah ada bunyinya tuh di sini. Iya. Itu nggak bisa masuk sama sekali. Bisa. Isi pulsa. Isi pulsa kan ya. Atau mau dihapus aja nih emailnya sebagian. Ya, boleh. Itu disilakan. Biasanya yang banyak tuh video ya, penyimpanan video ya, yang mereka nge-link ya, nge-link dari handphonenya, video, foto masuk gitu ya. Sudah verifikasi, dapat kode verifikasi, kita masukkan ke kolom yang sudah disediakan. Di situ baru dikirim. Nah, di situ nanti ada apakah puas dengan layanan pajak? Wajib puas kalau ini ya. Puas hijau ya. Setelah itu kawan pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik BPE. Iya, bisa lewat yang email. Yang biru-biru. Iya, bisa biru. Biasanya diminta tuh, Pak saya minta yang biru-biru. Iya. Biru-biru itu ada di email. Iya. Atau sebetulnya di DJP online tuh sudah ada namanya arsip. Benar. Jadi tidak akan hilang kawan pajak kalau di arsip SPT itu ada juga. Betul, ada juga. Tinggal kita cek BPE-nya, muncul lah di sana. Betul. Simple sebetulnya kawan pajak. Tadi disiapkan ya semuanya. Yang penting bukti potongnya harus ada. Oke, kita review dulu yang disiapkan apa aja Mas Sidik. Yang pertama pada saat mau masuk harus Evin disiapkan. Terutama yang lupa atau baru ya. Betul. Kalau yang sudah pernah masuk ternyata langsung password. Passwordnya ternyata bermasalah dengan verifikasi, wajib datang ke kantor untuk perubahan data. Oke, Evin password. Berikutnya, nah setelah masuk nanti menunya lapor, terus dipotong. Nah di bukti potongnya disiapkan, hartanya, data harta,
daftar hutang, Daftar hutang. kartu keluarga gitu Terakhir ya, kartu keluarga. biar lebih mudah Kartu keluarganya. inputannya. Nah, itu untuk yang kawan pajak siapkan. Iya. Sementara untuk yang update-annya nih terkait yang baru ini, tadi ada yang pertama yaitu apa? Pengisian SPT ya, masih menggunakan DJP online. DJP online. Belum Cortex untuk tahun 2024. Yang kedua ada bukti potong A1 atau A2-nya. Nih ada kolom yang baru tadi, Iya, PPH tadi. 21 Hati-hati. ya. Pilihnya yang PPH terutang. Ya, Jangan biar paling nggak- bawah, biasanya kawan pajak tahun kemarin paling bawah nih. LB semua deh. LB semua. Iya. Jadi nanti pas LB pemeriksaan. Iya. Ada yang datangin ke sana. Ada yang datangin. Ya, repot ya, Iya. tambah repot tuh. Padahal Ya. tidak ada lagi pembayaran. Harusnya udah dipotong semua, udah Iya. clear semua kan. Nah, yang kedua bukti tadi ya kolom di bukti potong ya. Betul. Ketiga untuk usahawan nih ada norma. Jangan Iya. sampai lupa untuk pemberitahuan Mengajukan. norma di menu Cortex. Cortex, Nah, yang ini layanan wajib Cortex nih. pajak. Untuk karyawan nggak perlu ya untuk yang ketiga ini tadi. Nah itu tadi yang baru nih update yang baru di terkait orang pribadi. Iya. SPT tahunan orang pribadi. pribadi. Ada lagi nggak nih Mas Sidik yang harus disampaikan nih? Kalau untuk orang pribadi cukup Cukup ya. Seperti itu, iya. Oke, nanti ketika ada update lagi kita bikin podcast lagi aja ya. Iya. Kita lagi atau Episode. ganti orang nih? Ya tergantung yang di atas kali ya. Saya berdua nih. Yang di atas yang mana nih? Oh yang konsep Iya, ya, yang konsep. Karena hari ini kita berdua ya. Baik. Jadi Mungkin- lebih awal, lebih nyaman. Jadi Oke, kawan pajak wajib benar. untuk laporan. Saya sudah lapor, kamu kapan? Iya. Oke, jadi begitu kan baca ya Betul. untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi. Nah ini sekaligus mungkin sebagai penutup podcast kita ya. Semoga kawan pajak ini pelaporannya lancar ya untuk SPT tahunannya, tidak ada masalah, sudah cocok nih pengisiannya, nggak ada kesulitan ya Betul. di pengisiannya. Kalau memang ada kesulitan, silakan nanti menghubungi kantor KPP Pratama Cikarang Selatan atau KPP terdekat di mana aja bisa ya untuk orang pribadi. Betul. Oke, biasanya nanti itu ya, Hmm. wah jauh gitu ya. Iya. Bisa ke KPP terdekat. Betul. Untuk terakhir, semoga ibadah puasa kawan pajak lancar ya. Amin. Amin. Oke, baik kawan pajak. Demikian untuk podcast Bijak Sela episode kali ini. Saya Rusdi. Dan saya Sidik. Kita cukup ya. Cukupkan. Oke. Ada pantun Mas Sidik? Cukup. Baik, karena nggak ada pantun, kita langsung tutup aja. Sampai jumpa lagi di Bijak Sela episode selanjutnya. Baik. Ya. Sehat selalu.